Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong channel ini channel Wong Ake 019, subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tradisi ziarah, yang mana ziarah ini sudah melekat di kalangan masyarakat. Ziarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ziarah sebagai kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia, makam. Kalau bahasa Maduranya puju dan sebagainya. Negeri Islam sudah menjadi tradisi berkunjung ke makam-makam yang biasanya ditandai kubah hijau yang menjulang ke atas. Hampir semua negeri Islam mempunyai data tersendiri sebagai tempat ziarah, dari negeri barat seperti Afrika Selatan, Maroko, sampai ke Timur Tengah seperti Mesir, Sudan, Irak, Iran, Yordania, dan sebagainya, kecuali Saudi Arabia. Demikian juga dengan Soviet. Terdapat makam Imam Bukhari, pengarang ilmu hadis terkemuka. Memang Rasulullah pernah melarang ke kuburan. Tampaknya hal itu adanya kekhawatiran Nabi Muhammad kepada umatnya, yang waktu itu mengkhususkan kuburan seperti kaum Nasrani dan Yahudi. Namun setelah umat Islam dapat menghayati tauhid, Nabi Muhammad SAW menganjurkan ziarah kubur. Berkenaan dengan ziarah kubur, sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim, sahabat Ibnu Mas'ud menuturkan Rasulullah bersabda, "Aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya hal itu bisa menjadikan kalian zuhud di dunia dan mengingatkan kalian akan akhirat." Juga sahabat Anas radhiyallahu an meriwayatkan hadis marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya hal itu dapat melembutkan hati, membuat mata menangis, dan mengingatkan kehidupan akhirat. Tetapi kalian jangan mengatakan perkataan keji." Selanjutnya Ibnu Abi Dunya menuturkan riwayat dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang berziarah ke kuburan saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan saudara yang telah meninggal itu akan menyambut dan menjawab salamnya hingga berdiri." Dengan demikian, para ulama sepakat tentang musabahnya ziarah kubur. Dengan demikian, para ulama sepakat tentang mustahabahnya ziarah kubur bagi laki-laki. Adapun ziarah kubur bagi wanita, sebagian ulama berpendapat memakruhkannya, tapi mayoritas ulama memperbolehkan dengan syarat tidak terjadi fitnah, menutup aurat, tidak bercampur baur laki-laki dan perempuan, serta menjaga adab-adab ziarah. Berkenaan dengan ini, sebuah hadis menyebutkan bahwa Rasulullah pernah melewati seorang wanita berziarah ke kuburan anaknya. Wanita tersebut menangis dan berkata hal yang tidak disukai. Maka Rasulullah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Saat itu Rasulullah tidak menyalahkan wanita yang sedang berziarah kubur. Sebuah hadis dari Rasulullah bin Abi Malikah bahwa suatu hari Siti Aisyah pulang dari ziarah kubur. Abdullah bertanya,
wahai ummul mukminin, Anda dari mana? Aisyah menjawab, dari ziarah kubur saudara Abdurrahman. Abdullah bertanya lagi, bukankah Rasulullah melarang ziarah kubur? Aisyah menjawab, benar. Dulu Rasulullah melarang ziarah kubur, namun kemudian memerintahkannya. Melalui tradisi ziarah, dengan menyaksikan kuburan dapat melembutkan hati dan menyadarkan manusia tentang dari mana dan akan kemana dalam perjalanan hidupnya. Indonesia sebagai negeri Islam, tradisi ziarah kubur tidak asing lagi. Hampir semua makam wali Allah di Jawa dan Madura selalu didatangi para ziarah, baik perorangan maupun rombongan. Tempat ziarah kubur yang terkenal di Jawa adalah makam Wali Songo, makam 9 wali dengan perincian 5 wali Allah di Jawa Timur, 3 wali Allah di Jawa Tengah, dan 1 di Jawa Barat. Pertama, Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah gelar kewaliannya, sedangkan nama aslinya adalah Raden Rahmat. Namun Ampel diambil dari tempat menetapnya dalam membina murid-muridnya, yaitu daerah Ampel Denta. Raden Rahmat adalah putra Raja Campa, suatu negeri kecil yang terletak di Indochina atau Kamboja. Pada tahun 1443 datang ke Jawa setelah menetap menikah dengan Nyai Gede Nela Tuban, dikaruniai 5 anak. Di antara anaknya adalah Sunan Bonang, Sunan Derajat. Pada tahun 1481 Sunan Ampel wafat dan jenazahnya dimakamkan di belakang Masjid Jami Ampel. Kedua, Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku dengan gelar Muhammad Ainul Yakin bin Maulana Ishaq. Kisah mudanya sangat menakjubkan. Umur 16 tahun, memancarkan sinar yang hanya diketahui oleh Sunan Ampel, gurunya. Umur 19 tahun saat mengantarkan dagangan ibunya ke Kalimantan, semua dagangannya tidak dijual tapi dibagi-bagikan kepada penduduk setempat. Ketika ke Malaka bertemu ayahnya, sepulangnya dibekali segumpal tanah untuk mencari tanah yang sama bentuk dan harumnya dengan tanah yang dibawa dari Malaka tersebut. Tanah yang dimaksud adalah tanah daerah Giri yang kemudian dijadikan tempat menetapnya, akhirnya terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Pada tahun 1506 Sunan Giri wafat. Makamnya terletak di Desa Giri sekitar 3 km dari Gresik. Ketiga, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi, asal usulnya dari negeri Campa, Kamboja. Pada tahun 1380 Maulana Malik Ibrahim tiba di Leran, Gresik. Karena metode dakwahnya sangat kompromistis dan rendah hati, maka dalam waktu singkat banyak mengislamkan daerah itu. Lama-kelamaan pengikutnya bertambah banyak yang akhirnya mendirikan pesantren pertama di Jawa. Pada tahun 1419 Maulana Malik Ibrahim wafat. Makam beliau berada di Gapuro Wetan, Kota Gresik. Keempat, Sunan Derajat. Nama aslinya Raden Kosim, putra Sunan Ampel dari perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila. Dakwahnya menggunakan tembang lagu Jawa.
Sunan Derajat dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Kelima, Sunan Bonang, nama aslinya Raden Makdum, putra Sunan Ampel. Sunan Bonang banyak berperan dalam kisah Wali Songo, diantaranya sebagai pimpinan sidang kasus Siti Jenar yang terkenal itu. Ajaran Wali Songo yang sampai pada generasi sekarang hanya lewat Sunan ini. Seluruh hidupnya diabadikan untuk dakwah Islam. Beliau wafat di Pulau Bawean. Makamnya semula di pulau itu, lalu dipindahkan oleh murid-muridnya ke belakang Masjid Tuban. Keenam, Sunan Kudus, nama aslinya Ja'far Shadiq bin Utsman. Nama Ja'far jangan dikacaukan dengan Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir di Madinah. Dalam perintahan Demak, Sunan Kudus sebagai panglima perang dalam keagamaan sangat terkenal sebagai pakar fikih, pencipta gending Mas Kumambang dan Mijil. Pada tahun 1550 Sunan Kudus wafat. Jenazahnya dimakamkan di belakang Masjid Agung Menara Kudus. Ketujuh, Sunan Kalijaga, nama aslinya adalah Raden Mas Syahid putra Ki Tumenggung Walatikta, Bupati Tuban. Nama Kalijaga diambil dari tempat pertapaannya di Desa Kalijaga, Cirebon. Kisah mudanya seperti Sunan Giri sangat menakjubkan, berguru kepada Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati. Sangat terkenal dakwahnya yang kondisional dan inklusif. Pencipta kesenian wayang lengkap dengan gamelannya. Pembuat soko tanah Masjid Demak yang terkenal itu. Seluruh hidupnya diabadikan kepada dakwah Islam. Setelah wafat, salah seorang putranya bernama Sunan Muria melanjutkan estafet dakwah Islamnya. Sunan Kalijaga wafat dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak. Kedelapan, Sunan Muria. Nama Muria diambil dari tempat menetapnya yaitu Gunung Muria. Nama aslinya adalah Raden Umar Said putra Sunan Kalijaga dengan perkawinannya bersama Dewi Saroh. Seperti ayahnya, Sunan Muria juga menggunakan dakwah yang sangat moderat. Sunan Muria dimakamkan di Gunung Muria, 18 km dari kota Kudus. Kesembilan, Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Gunung Jati diambil dari nama daerah, menetap di Desa Gunung Jati. Sunan ini terkenal sangat sakti. Kemenangan Demak atas Mojopahit tidak lepas dari peran Sunan Gunung Jati pada tahun 1568. Sunan Gunung Jati wafat, jenazahnya dimakamkan di Kompleks Pemakaman Gunung Sembung, Desa Astana, Gunung Jati, Cirebon. Adapun di Madura, para peziarah mendatangi makam Kiai Romli dan Kiai Samsuddin di Batu Ampar, Pamekasan, Bintara Saud di Bukit Astatinggi, Kota Sumeneb, Syekh Yusuf di Pulau Telangu, Kalianget, serta makam Kiai Khalil Bangkalan di Desa Martajasah, Bangkalan. Makam Kiai Khalil Bangkalan termasuk salah satu makam yang paling banyak dikunjungi para peziarah. Setiap harinya makam Kiai Khalil Bangkalan selalu dikunjungi peziarah dari berbagai penjuru tanah air. Mereka meyakini bahwa makam yang diziarahi adalah makam panutan umat, mengagungkan syiar Islam di Madura dan Jawa yang bekasnya masih kita rasakan sampai saat ini. Sungguh pun demikian, di samping pengunjung datang dari jauh untuk ziarah ke makam Kiai Khalil Bangkalan, pengunjung yang hanya datang untuk melihat-lihat kompleks pemakaman. Pengunjung seperti ini lebih tepatnya dikatakan wisata ziarah.
Kaum muslimin Indonesia berziarah ke makam waliullah dijadikan tradisi turun-temurun. Tradisi ini mencapai lipat ganda manakala memasuki bulan Maulid dan Ramadan. Di kedua bulan ini semua tempat ziarah di Madura sangat padat. Begitu juga makam Kiai Khalil, lebih-lebih pada malam Jumat dan malam Selasa. Kendaraan dari berbagai penjuru memadati pemakaman sampai radius ratusan meter. Para ziarah meyakini dengan landasan niat yang benar, berziarah merupakan amal soleh di samping mengikuti sunnah Rasul, suatu niat untuk melihat, merenungkan dan meneladani jejak langkah penyebar Islam yang tiada kenal lelah selama hidupnya. Memang kalau makna ziarah adalah meneruskan perjuangannya yang memang kalau bisa makna ziarah adalah meneruskan perjuangannya yang diabadikan kepada Islam. Tetapi jika tidak minimal dengan berziarah dapat mengingat bahwa dirinya juga akan meninggalkan dunia fana ini seperti yang sedang diziarahi saat itu. Lokasi makam jenazah Syekhona Khalil dimakamkan dalam kompleks pemakaman keluarga. Kompleks tersebut berada di Desa Martajasah, berjarak 1 kilometer ke arah barat laut dari pusat kota Bangkalan. Kompleks pemakaman bisa dijangkau dengan kendaraan becak hanya 15 menit dari terminal bus Bangkalan, sedangkan melalui rombongan bus bisa langsung memasuki ke lokasi kompleks pemakaman setiap saat. Berikut ini gambar lokasi kompleks pemakaman Kiai Muhammad Khalil Bangkalan.